Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan sesuai dengan yang banyak kalian request, di video kali ini kita bakalan bahas dan update kembali seputar Zerebro, yang mana sepertinya baru-baru ini ada kabar yang cukup menggemparkan dan tidak terduga ya seputar Zerebro, dan itu berhubungan sama developernya. Dan ya, hal tersebut juga akan kita bahas di video kali ini, tapi tentunya sebelum itu disclaimer alert, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record, yaitu di tanggal 12 Mei tahun 2025, Zerebro ini menempati posisi ke-541 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan untuk harganya per video ini saya record ada di sekitaran 0,05 US dollar per tokennya, yang mana kalian bisa lihat sendiri di sini teman-teman. Dan di sini ya, mungkin sebelum kita masuk ke chartnya atau ke harganya, mungkin kita lihat dulu nih berita yang lagi hangat seputar Zerebro ya. Nah, di sini kalian bisa baca-baca juga lewat artikel seperti ini untuk informasi dan beritanya, dan tentu kalian bebas baca dari sumber maupun artikel manapun asal isinya kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana kabarnya developer dari Zerebro ini tertangkap memasukkan tanda kutip lah ya, yang kalian bisa baca sendiri di sini, dan ternyata masih hidup nih teman-teman. Yang mana developernya ini namanya kalian bisa baca sendiri di sini, dan kemudian usianya masih cukup muda ya, sekitar 22 tahun, dan ini dikenal sebagai sosok developer atau sosok yang berada di balik token AI Agent ini, yaitu Zerebro. Dan pada saat ini atau baru beberapa hari terakhir ya, itu sempat membuat heboh komunitasnya memang, karena memang dikabarkan, nah kalian bisa baca sendiri lagi di sini teman-teman biar aman ya. Dan ini dalam sebuah siaran langsung pada tanggal 4 Mei tahun 2025 gitu. Tapi ternyata dikabarkan masih hidup nih teman-teman, dan ditemukan di depan rumah keluarganya gitu teman-teman, di San Francisco. Kemudian di sini kalian juga bisa baca-baca sendiri ya, yang mana eee, pengakuan dari developer Zerebro ini, di mana mengatakan bahwa ini kepada wartawan ya sepertinya teman-teman. Kalian bisa juga baca-baca nih di sini, jurnalis lebih tepatnya. Dia mengatakan bahwasannya, "Anda dapat melihat PTSD di mata saya," gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, PTSD ini adalah Post Traumatic Stress Disorder, yang mana ya tentu gangguan kesehatan mental ya. Kalian bisa baca-baca sendiri di sini. Dan ya, lebih kurang seperti itu tuh teman-teman untuk beritanya yang mungkin kita bisa lihat. Saya juga nggak tahu apa motif di baliknya ya, nggak ngerti juga, dan ini semacam quote on quote berita random teman-teman di market crypto, ya ada aja teman-teman. Tapi ya most likely gimana, kita mau lihat nih pengaruhnya ke price action dari Zerebro gitu. Nah, di sini kalau kita coba cek dari chartnya buat berita tadi, ya sebenarnya kalau kalian lihat ya, mungkin di sekitaran tanggal let's say kita coba lihat nih untuk laporannya di sini kan pada tanggal 4 Mei nih, kita coba lihat di 4 Mei di sini lebih kurang. Nah, di sini ya, di tanggal 4 Mei di sini, ya memang pada beberapa hari tersebut harga Zerebro ini cukup ambles ya, mengalami penurunan. Yang mana kalau kita lihat dari tanggal 4 Mei, let's say kita marking di sini lah ya, tanggal 4 Mei ke bawah, ya minus 20-an%, 30-an% sih teman-teman, lumayan teman-teman ya. Tapi ternyata setelah itu dia kembali rebound lagi dengan cukup oke, dan well secara technical analysis ini cukup bisa untuk diamati, dan memang gambar-gambar ini di video pembahasan sebelumnya juga udah saya gambar cukup lama. Kalian boleh cross check sendiri sekali lagi, dan bahkan di sini area-areanya nggak saya ganti sama sekali, dan kalian masih lihat ini sangat valid ya. Yang mana di sini saya meletakkan adanya area supply dan area resistance yang ada di sini, dan kalian bisa lihat nih ternyata Zerebro ini hit kembali, dan once again kita dapat rejection atau koreksi setelah hit dari supply areanya yang di sini gitu. Jadi sebenarnya secara technical analysis nggak banyak berubah buat Zerebro, yang mana ternyata dia juga ikut ya mengalami kenaikan seperti banyak token atau koin-koin lain. Tapi ternyata sebenarnya nih kalau kita lihat ya, kenaikannya ini lumayan, tapi kalau kita bandingin mungkin sama berbagai meme coin lain atau berbagai altcoin lain, let's say kita sebut seperti Modding atau mungkin tadi yang saya baru bahas juga seperti P-Network dan lain-lain, ya mungkin nggak terlalu apple to apple, tapi yang bisa kita amati adalah koin-koin dan token-token tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan gitu. Sementara Zerebro ya lumayan teman-teman, ini kalian juga nggak bisa anggap remeh kenaikannya, yang mana di hari ini aja kalau kita ukur ke atas udah naik 30%-an. Dan sekarang memang koreksi lagi, tapi ya so far ya Zerebro ini juga naik loh teman-teman ya. Dan di sini kalau kita coba lihat buat Zerebro, gimana untuk potensi ke depannya atau potensi selanjutnya yang realistis buat Zerebro, kita bakalan bahas di video kali ini. Tapi ya kayak biasa, disclaimer on, tentunya ini hanya analisa dan sudut pandang saya pribadi, hanya POV saya pribadi. Jadi bisa aja keliru, maka dari itu teman-teman wajib banget do your own research, due diligence, dan analisa mandiri gitu. Karena apapun yang saya katakan di sini tentu sama sekali bukan saran finansial dan cuma outlook pribadi dari saya aja. Nah, yang pertama,
Di sini dengan adanya rejection ya, yang ada di sini kalian bisa lihat sendiri dan bisa notice pasti ini ekornya panjang banget teman-teman. Ini mengartikan bahwasannya ada selling pressure yang tertera di supply area atau resistance yang di atas ini, atau dengan kata lain bahasa gampangnya teman-teman atau bahasa bayinya ada yang jualan nih di Zerebro ketika memang, hit di area resistance yang di sini ada yang mungkin menjual, ada yang mungkin cut loss, mungkin karena dia nyangkut terlalu dalam teman-teman atau terlalu jauh ya, mungkin udah naik dikit dia cut loss, ada juga yang mungkin take profit, ada yang udah akumulasi dari sini and then dia take profit. Itu juga mungkin intinya ada yang jualan Zerebro ini atau ada yang menjual token Zerebro ini sehingga merepresentasikan atau terrepresentasikan lebih tepatnya melalui candlestick yang mana seperti ini teman-teman. Dan di sini dengan momentumnya yang seperti ini teman-teman ya, sebenarnya cukup bagus untuk momentum jangka pendeknya. Tapi so far kalau kita lihat ya dengan adanya reaction yang cukup negatif seperti ini yang mana ekornya buntutnya panjang seperti ini, ya most likely ya mungkin aja kita bisa lihat dalam beberapa waktu ke depan atau dalam jangka waktu mungkin pendek hingga menengah ada potensi nih sekali lagi untuk skenario pertamanya Zerebro ini membentuk penurunan kembali teman-teman. Kenapa? Ya jelas teman-teman ya, karena di sini selling pressure-nya cukup kuat. Kalian mungkin bisa bandingin sama beberapa meme coin lain atau, koin-koin lain seperti Mooding dan lain-lain itu, selling pressure-nya sangat tipis teman-teman, setidaknya dalam jangka waktu pendek ini ya. Jadi, momentum buyers-nya sangat kuat dan kita tidak melihat itu seperti di Zerebro, yang mana di Zerebro ini, kalian bisa lihat nih untuk ekornya cenderung cukup panjang gitu. Dan kalau misalkan Zerebro ini terkoreksi ke bawah, ya most likely ya, kita mungkin bisa melihat Zerebro ini mungkin, testing dan mungkin salah satu area yang realistis untuk, ditargetkan untuk, di-hit ya. Mungkin kalau kalian lihat nih sebenarnya di sini ada semacam area. Nah, let's say di sini kita bisa mengamati ya adanya area. Nah, di sini yang mana ini juga banyak sentuhannya terjadi di sini dan ada possible untuk paling tidak untuk testing atau mengunjungi kembali atau hit lagi deh untuk area ini sebelum memang Zerebro ini mungkin melanjutkan pergerakannya gitu, either memang bisa naik kembali atau turun gitu ya. Yang mana kalau misalkan area ini di-breakdown, ya possible aja Zerebro ini bisa kembali ke demand zone yang ada di sini, yang mana harganya kalian bisa lihat di pojok kanan sini, teman-teman. Tapi tentu, setidaknya nih teman-teman kalian bisa lihat sebenarnya, buyers dari Zerebro ini cukup signifikan juga, yang mana dari bawah ke atas ini, ya kalau kita ukur dari candle yang ini, ya udah naik 50-an%, teman-teman. Itu kenaikan yang juga signifikan dan I think konfirmasinya ada di 2 area ini, yang mana supply area di sini dan juga demand zone yang ada di sini, yang mana jika ternyata skenario pertama tadi dia turun ke bawah, ya dia akan coba nih hit atau testing kembali ke resistance-nya atau lebih tepatnya sorry, support-nya bukan resistance, jadi ke support dan juga demand areanya. Dan kalau misalkan ada reaction yang positif, let's say seperti ini, ya ini good sign buat Zerebro. Tapi ternyata kalau misalkan ternyata breakdown ke bawah, ya most likely kita ada kemungkinan buat ngelihat Zerebro ini koreksi ke bawah gitu atau menuju ke demand zone-nya. Namun sebaliknya, kita juga harus lihat nih bahwasannya ada loh skenario bullish buat Zerebro, mengingat secara stokastik RSI kalian bisa lihat ini belum memasuki overbought teman-teman atau belum memasuki fase jenuh beli. So jika Zerebro ini ternyata naik lagi atau dengan kata lain buyers-nya masuk dengan signifikan lagi yang membeli ini cukup banyak, momentum menguat dan lain-lain, ya ada potensi sekali lagi Zerebro ini bisa aja breakout dari supply area-nya yang di sini. Dan kalau kita lihat nah, secara projection, buat kalian yang mungkin nanya, "Bang, kalau misalkan Zerebro ini berhasil breakout dari resistance yang di sini, kemana target yang realistis?" Ya simple, kalian bisa lihat nih historical, harga sebelumnya. Di sini sempat tertahan nih teman-teman. Kemudian di sini juga sempat tertahan nih di pojok sini. Yang most likely berarti ada resistance di sini teman-teman, ada sekitaran, resistance ya, yang tertera di sini gitu. So, ada potensi buat Zerebro ini jika berhasil breakout dari supply area ini, maka kalian mungkin bisa melihat nih pergerakan yang seperti ini, yang mana dia naik. Let's say seperti ini nih, dia naik, kemudian dia testing dulu ke area support yang sebelumnya adalah resistance, and then baru mengalami kenaikan bertahap, untuk dalam jangka waktu menengah hingga panjangnya bisa aja nih untuk menguji atau testing lagi di area supply yang ada di atas ini, teman-teman. Dan buat teman-teman yang tanya, area resistance ini di kisaran berapa, ya kalian bisa lihat di pojok kanan atau most likely, cukup dekat lah ya dengan angka psikologis sekitar $0,09 gitu. Tapi hal ini hanya possible apabila Zerebro ini berhasil breakout dulu nih dari resistance yang di sini. Kalau misalkan resistance yang di sini ya aja nggak bisa di breakout, yaitu di sekitaran angka $0,06 teman-teman, ya beririsan dengan angka psikologis itu, tapi ya mungkin nggak tepat ya karena ini kan range teman-teman. Ya kalau area ini aja nggak bisa di breakout, ya nggak mungkin kita bisa melihat buat Zerebro ini bisa testing nih di, supply area atau resistance-nya di sini. Tapi apabila berhasil breakout, ya ada potensi teman-teman, seperti yang tadi saya katakan bisa aja nih dalam jangka waktu menengah hingga panjangnya untuk menguji ke resistance yang di atasnya, yang mana sebenarnya sebelumnya ini kan kita sempat uji nih di bulan April tahun 2025, jadi 1 bulan lalu gitu. Dan ya mari kita lihat apakah Zerebro ini mampu untuk menguji kembali area ini, dan kalau kita coba lihat dari data derivatif mungkin ya seputar Zerebro.
Nah, di sini sebenarnya untuk volume Zerebro ini ada peningkatan sekitar 140%, sangat signifikan juga untuk open interest-nya juga naik. Dan kalau kita lihat dari 24 jam terakhirnya, total value yang terlikuidasi sekitar 700 ribuan US dollar yang mana didominasi oleh long position justru. Dan di sini sebenarnya cukup seimbang sih teman-teman antara long position dan short position-nya. Jadi nggak ada yang timpang banget, masih sama-sama sekitar 300 ribuan US dollar. And then kalau kita lihat dari segi analytic, nah di sini buat Zerebro ya, dengan memang isu yang tadi atau isu terkait developer tadi ternyata, di bulan April dan bulan Mei ini sepertinya masih cukup positif, tapi seperti yang saya katakan, sepertinya di bulan Mei ini kenaikannya nggak sesignifikan koin-koin lainnya gitu. Mungkin juga ada efeknya ya, akibat dari ya memang adanya berita yang cukup random ini ya, karena developernya sendiri juga saya nggak ngerti ini alasannya apa, jujur saya nggak ngerti tujuannya seperti apa. Tapi ya kita sama-sama tahu teman-teman ketika memang ada developer atau quote on quote "otak" di balik suatu project itu kenapa-napa, ya pasti sedikit banyak ada pengaruhnya gitu sama project-nya, termasuk ya Zerebro ini tentu ya. Dan kita bisa melihat return-nya di bulan Mei positif, tapi ya nggak sesignifikan kenaikannya seperti koin-koin lain gitu ya. Dan ini positif sekitar 8,83% dan menjadikan return Zerebro di kuartal 2 ini sekitar 84,8% secara average gitu. So, cukup baik memang untuk return-nya, tapi ya mari kita lihat gitu ya untuk ke depannya Zerebro ini bakalan seperti apa. Dan coba teman-teman tulis pendapat kalian seputar Zerebro. Let's say nggak usah jauh-jauh, mungkin di akhir bulan Mei ini aja deh. Menurut kalian apakah bakal bullish buat Zerebro atau sudut pandang kalian atau berdasarkan pendapat kalian akan bearish nih? Boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi saya ingetin buat kalian yang mau request analisa koin atau request pembahasan tertentu, let's say kalian mau request koin Mooding, yang mana banyak yang request nih sepertinya nanti bakalan saya bahas lagi juga. Tapi boleh nih yang mau request seputar Mooding komen juga di kolom komen ini biar saya tahu kalau emang rame juga. Atau mungkin kalian mau saya bahas makroekonomi seperti, tarif nih antara China dan juga US yang mulai sama-sama dipangkas atau seputar geopolitical tension mungkin antara ya kalian tahu lah ya 2 negara yang sedang cekcok nih yaitu India dan juga Pakistan. Kalau kalian pengen saya bahas boleh, nanti akan saya bahas juga atau kalian lebih tertarik alt season seputar hal tersebut, ya saya nggak tahu nih mana yang banyak kalian minat dan banyak yang kalian tertarik atau apa topik yang lebih relevan dan kalian pengen tahu juga pendapat saya, boleh komen di kolom komentar di bawah biar saya tahu dan sesuai janji saya kalau banyak yang tertarik bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support saya sampai sejauh ini. Thank you banget dan juga jangan lupa buat kalian yang mungkin nih belum tahu, beberapa sosial media saya yang lain, kalian boleh mampir ke Linktree saya yang ada di akun TikTok atau di Instagram saya juga ada di bio-nya. Kemudian di channel YouTube saya juga ada di link yang tertera di description-nya. Kalian boleh mampir ke semua sosial media saya. Boleh teman-teman buat kalian yang mau follow dan juga mau ikutin, boleh banget teman-teman. Dan terakhir kalau kalian mau request analisa koin, ya kalian juga bisa request nih lewat link traktir ini yang mana di sini akan saya mention juga secara spesial karena ini artinya teman-teman juga ikut support saya gitu. Tapi ya ini tentu sifatnya opsional. Teman-teman yang mau request lewat kolom komen juga boleh, tapi buat teman-teman yang mau request di link traktir juga diperbolehkan gitu. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.